Baik, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu petugas TPS di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada Dianara Novi. Mbak Dianara, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zulfia. Baik, Mbak Dianara ini adalah petugas KPPS di TPS 164 Kuala Lumpur, Malaysia ya. Di situ ada berapa jumlah DPT-nya, Mbak Dianara? DPT-nya itu ada banyak banget ya, Mbak. Tapi tidak ada satupun hari itu yang datang ke tempat TPS kami. Jadi memang DPT itu total yang di wilayah Kuala Lumpur itu sekitar 440.000 sekian. Tapi memang yang hadir ke lokasi itu memang sedikit sekali. Banyak TPS yang sama sekali nggak datang DPT-nya. Jadi paling banyak memang antara DPK dan juga DPTB. Kalau di TPS yang Mbak Dianara sendiri, 164 ini ada berapa yang datang? 0, Mbak. 0? Kenapa? Itu ditelusuri tidak? Kenapa alasannya? Kami kurang tahu ya, Mbak. Tapi kalau dari pengamatan kami sekilas, karena memang wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur itu kan luas ya, Mbak ya, cakupannya itu dari Kuala Lumpur, kemudian Putrajaya, kemudian Selangor, Perak, Trengganu, dan lain sebagainya sekitaran itu memakan waktu yang cukup panjang. Misalkan dari Trengganu ke Kuala Lumpur aja itu bisa memakan waktu 5-7 jam perjalanan naik bus gitu. Jadi memang upayanya tuh besar sekali gitu, Mbak. Jadi ya akhirnya mungkin banyak yang memilih untuk tidak hadir. Oke, berarti kita tidak bisa berbicara masalah yang ada di TPS 164 karena masalahnya hanya satu, tidak ada yang datang. Tapi yang saya dengar Mbak Dianara juga berkomunikasi dengan petugas KPPS lainnya dari sejumlah TPS yang ada di Kuala Lumpur dan katanya ada satu masalah krusial yang ditemukan. Itu apa masalahnya? Iya, jadi kemarin tuh sempat ada Mbak yang datang ke TPS saya sebenarnya. Terus itu suami istri. Nah, suaminya itu bisa nyoblos di TPS saya, tapi istrinya tuh nggak bisa. Karena waktu masuk ke tahap registrasi, jadi sebelum mereka masuk ke dalam hall yang isinya tuh sekumpulan TPS, ada 233 TPS kan total di wilayah KL, itu mereka harus melalui tahapan registrasi dulu. Nah, ketika mereka dicek namanya, si ibu ini, ternyata namanya sudah tercantum sebagai yang sudah mencoblos gitu. Jadi beliau tidak bisa mencoblos karena memang di sistem sudah seperti itu. Ini sebenarnya waktu itu kami kan bingung ya karena itu bukan di suaminya aja kan yang di TPS kami, istrinya cuma cerita kayak gitu. Jadi kami nggak bisa banyak bantu karena kami wilayah cakupannya ya di TPS 164 doang gitu kan, Mbak. Gitu. Jadi waktu itu kami coba hubungin PPLN untuk meminta bantuan. Ini gimana nih, ibunya masih bisa diperjuangkan nggak untuk memberikan suaranya gitu. Tapi namanya PPLN, peraturan PPLN di luar negeri itu kan kalau WNI yang jumlahnya di negara tersebut itu lebih dari 10.000, itu aturannya PPLN-nya cuma dijatah 7 orang gitu, Mbak. Jadi untuk 7 orang di negara-negara lain mungkin Hong Kong atau tidak bisa mencoblos ya? Iya, tapi kalau untuk di Malaysia itu rasionya terlalu jauh. Gitu. Jadi berarti akhirnya tetap tidak bisa mencoblos ya, karena ternyata namanya dalam sistem itu sudah mencoblos. Oke, baik kalau begitu Mbak Dianara Novi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, salah satu petugas KPPS yang ada di TPS Malaysia. Pak Hashim, ada dua masalah di sini. Tidak datang pemilihnya, kemudian kalaupun datang ternyata ketika dicek di sistem namanya sudah tercoblos. Dan ternyata ketika dikontak petugas PPLN-nya juga tidak bisa memberikan solusi. Nah, kalau masalah-masalah seperti ini terjadi besok, Pak, apa yang harus dilakukan petugas KPPS? Jadi situasinya beda, Mbak, pemilu di luar negeri dan di dalam negeri. Pemilu di luar negeri menggunakan 3 metode ya, metode pos, lalu metode kotak suara keliling, dan metode TPS. Ada 1.750.000 pemilih kita di luar negeri, 447.000 itu ada di Kuala Lumpur. Di Malaysia itu ada 6 PPLN, salah satunya PPLN Kuala Lumpur, berarti ini pemilih paling besar. Dan pemungutan suara untuk TPS itu dilakukan paling akhir, hari Ahad kemarin tanggal berapa? 11 Februari 2024. Sebelumnya sudah ada metode pos dan ada metode kotak suara
keliling. Jadi kalau tadi Mbak Dianara menyebut pemilihnya banyak sekali 447.000, itu terbagi untuk 3 metode. Ya. Untuk metode TPS yang hari H dikerjakan dari Ahad kemarin tanggal 11 Februari itu di satu lokasi. Baik. Satu lokasi ada 223 TPS. Pemilihnya ada 220.000 sekian, dan satu TPS itu mengelola atau melayani 1.000 pemilih. Jadi ada 222 TPS melayani masing-masing TPS itu 1.000 pemilih, Oke. dan ada satu TPS yang melayani 945 pemilih. Baik. Jadi kalau kemudian urut-urutannya begini, pemilih hadir itu dimasukkan ke gedung itu WTC, Water Center di Kuala Lumpur secara bergelombang. Kemudian begitu masuk diarahkan ke meja registrasi. Jadi meja registrasi itu setiap meja ada 2 orang petugas, disiapkan komputer atau laptop untuk memeriksa dulu Baik. yang bersangkutan terdaftar di mana melalui cek DPT online. Kalau terdaftar di DPT kemudian diberikan surat pemberitahuan atau formulir C pemberitahuan dan diarahkan di sana lajur untuk pemilih DPT. Kalau kemudian ternyata pemilih pindahan terdaftarnya di DPTB diarahkan ke lajur yang DPTB. Kalau Oke, dia ternyata Pak Hashim. DPK diarahkan ke sana. Nah untuk DPK itu milihnya 1 jam terakhir. Layanan di luar negeri 10 jam, mulai jam 8 pagi sampai jam 18. Untuk DPTB 2 jam sebelum TPS tutup. Oke. Nah sangat mungkin kalau tadi diceritakan Mbak Dianara, suami istri, suaminya bisa milih, istrinya tercatat sudah milih. Bisa jadi dia sudah lewat pos atau lewat kotak suara keliling. Tapi memang Baik. semuanya harus jujur ya. Semuanya Para harus pemilih jujur. Itu kata ya. kuncinya Pak Hashim. Betul. Jadi jaminan untuk Jadi supaya kalau misalkan dicek yang penyelenggara satu besok sudah jujur milih, bagaimana, Pak? yang satu belum milih, ini bukan kemudian masalah. Ya. Tergantung dia jujur sudah pernah milih atau belum. jadi harus dicek juga kebenaran informasi yang disampaikan pemilih tersebut. Terakhir saja Pak Hashim, Ya. singkat, untuk memastikan integritas dan netralitas dari penyelenggara pemilu yang sangat disorot Pak untuk besok, itu seperti apa Pak? Singkat. Yang paling penting satu, ada komitmen, ada niat baik untuk mengerjakan pemilu ini secara luber dan jurdil, itu yang paling pertama. Kalau sudah ada niat untuk tidak jurdil, itu yang repot Mbak. Nah kami ingin memastikan bahwa para penyelenggara ada komitmen untuk itu. Bahwa kemudian kalau ada yang menyimpang misalkan, berarti ini kan perilaku pribadi-pribadi ya. Dan dalam situasi yang seperti itu ada mekanisme misalkan, kalau terbukti ada pelanggaran pemungutan suara atau penghitungan suara di satu TPS bisa diulang. Baik. Untuk katakanlah mengulang situasi yang sesungguhnya itu seperti apa, yang tidak dibelak-belokkan tadi. Nah yang kedua, berbagai macam instrumen kita siapkan. Di antaranya tadi itu kita membuka ruang yang sangat terbuka siapapun untuk hadir untuk mengamati, mengawasi atau memantau, mendokumentasikan, baik itu mencatat, memfoto atau memvideokan, supaya apa? Semua ini kita sama-sama mengawal proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Yang ketiga juga kita akan mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS, formulir C plano yang besar itu setelah difoto oleh para petugas KPPS kita unggah ke info pemilu dan siapapun bisa mengakses, bahkan bisa di-download gitu. Oke, baik. Jadi kalau kemudian ada penulisan yang kurang tepat atau salah hitung, itu bisa kita koreksi bersama-sama di tingkat berikutnya. Jadi ramai-ramai kita jaga proses pemungutan suara besok ya teman-teman, dan mudah-mudahan niat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hashim Asyari betul-betul ada di semua petugas TPS besok sehingga penyelenggaraan pencoblosan besok bisa berjalan dengan lancar. Mestinya. Semua Bukan peserta hanya- pemilu, ingat itu ya bukan dicatat. hanya penyelenggara. Terima kasih Pak Hashim Asyari sudah hadir bersama kami. Pemirsa, live event Kick Off Indonesia Pemilih masih akan berlangsung lagi usai jeda, tetaplah di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.